Halo, masih bersama Tonal di sini di Dasar Komputer dan Internet pada modul kedua Windows Explorer. Pada modul ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah mengenal komponen Explorer, yang kedua adalah mengenal tool di Explorer, ketiga mengenal bagian atau partisi komputer, dan yang keempat adalah manajemen folder. Kita akan langsung membahasnya dengan mengakses Windows Explorer. Bagaimana mengaksesnya? Bapak Ibu bisa melihat ke bawah, ada logo seperti ini. Biasanya ada jika settingan masih standar Bapak Ibu. Kita bisa klik, ini adalah logonya Windows Explorer. Klik satu kali. Ya, ini adalah Windows Explorer. Dari namanya Windows Explorer berarti adalah Windows adalah sistem operasi, Explorer adalah pelaku, orang yang menjelajah. Berarti di sini Windows Explorer adalah alat yang digunakan untuk menjelajahi komputer Anda. Penampilannya akan sedikit berbeda dengan yang ada di dalam komputer atau laptop Bapak Ibu, karena saya sudah menggunakan software untuk mengakses Explorer. Di komputer Bapak Ibu hanya akan tersedia satu tab, tapi saya bisa mengakses lebih dari satu tab. Ini adalah 1, 2, dan saya bisa menambah lagi seperti membuka Mozilla Firefox ataupun browser lainnya. Tapi pada standarnya Windows Explorer hanya bisa mengakses satu jendela saja. Selain mengakses dengan cara mengklik logo di bawah ini, Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya dengan cara klik di tanda start ini, klik kanan satu kali hingga muncul seperti ini, dan pilih Open Windows Explorer. Klik yes, kita telah membuka dua. Sama persis Bapak Ibu. Sekarang kita tutup dulu. Jadi kita telah belajar cara membuka Windows Explorer dengan dua cara. Pertama adalah mengklik logo yang telah ditancapkan di bawah ini, atau dengan klik kanan di logo Start, lambang Start ini. Dan juga Bapak bisa melakukannya dengan menggunakan jalan pintas, menggunakan beberapa shortcut, kombinasi tombol di keyboard Bapak Ibu. Saya akan ajarkan sebentar. Karena Bapak Ibu tidak bisa melihat keyboard saya akan menggunakan keyboard yang muncul di layar on screen keyboard. Yes. Untuk mengaksesnya, selain dua cara tadi, Bapak bisa mengakses Windows Explorer dengan cara mengklik bersama-sama seperti ini, logo Windows seperti ini, ditahan, klik, lihat saya tahan, dan Bapak Ibu juga tekan huruf E, klik, dan akan terbuka Windows Explorer. Lihat, terbuka. Sekarang kita masuki materi pertama, mengenal komponen Explorer. Pada tampilan standarnya, jika Bapak Ibu melihat di sebelah kiri, Bapak Ibu akan melihat ada 3 garis besar. 3 bagian besar adalah favorites, libraries, dan komputer. Maksudnya ada 4 garis besar. Network, jaringan kerja. Bapak Ibu melihat tanda seperti ini. Ini adalah tanda bahwa tidak ada lagi isi di dalamnya karena sudah muncul semua. Di dalam favorit ada desktop, ada download, ada recent places. Jadi kalau kita klik tanda ini, tandanya berubah menjadi segitiga bentuknya seperti ini. Ini berarti masih ada isi di dalam yang belum terlihat. Jadi untuk bisa menyembunyikannya, Bapak Ibu klik satu kali sehingga tampak lebih rapi. Tapi untuk menunjukkannya, menampilkannya, Bapak bisa klik lagi satu kali di sini, atau bisa klik 2 kali di komputer. Yes. Ini adalah komponen di Windows Explorer. Apa yang ditampilkan di sebelah sini, sebelah tengah ini, kita pertama akan saya kenalkan. Ada 2 bagian harus Bapak perhatikan. Ada sebelah kiri. Ini di sebelah sini bagian sebelah kiri, dan ada bagian di sebelah kanan. Sebelah kiri adalah alamat garis besarnya. Kalau kita klik, maka isi dari favorit ini yang kita klik ini akan muncul di bagian tengah sini.
Kita coba ya, favorit kita klik. Lihat Bapak Ibu, isi favorit adalah desktop, download, recent places. Dan ini ketiga folder ini berada di alamatnya adalah ini. Alamatnya adalah favorit. Isi dari favorit adalah ini. Sekarang kita coba lagi, kita klik di libraries. Ini libraries, kita klik. Isi dari libraries ini adalah music, pictures, videos. Dan alamat ketiga ini adalah di libraries di sini, bisa Bapak Ibu lihat. Kita coba lagi menggunakan komputer di sini. Klik isi dari folder komputer ini. Kita pause dulu, ada tamu. Sekarang kita akan melihat pada bars di sebelah atas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melihat organize, system properties, uninstall or change program, map network drive, open control panel. Ini akan berbeda-beda setiap kali Bapak Ibu mengklik folder yang berbeda. Misalnya kita klik favorit, lihat akan berbeda. Yang muncul di sini hanya organize, karena berarti kita hanya bisa mengorganize pada favorit. Misalnya kita akan melihat folder optionnya, bisa kita klik view. Ini kita bisa mengatur generalnya. Apakah setiap kali kita klik di sini akan muncul di jendela yang sama atau di jendela yang baru, bisa diatur di sini. Kita tidak akan bahas ini lebih detail. Jika Bapak Ibu klik libraries, klik, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan peralatan, yaitu bisa membuat library baru. Kalau Bapak Ibu klik di komputer akan lebih banyak peralatannya, karena komputer ini adalah keseluruhan isi dari komputer Bapak Ibu. Sementara favorit dan libraries adalah tambahan atau jalan pintas yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengakses file folder yang tersimpan di salah satu partisi di dalam komputer. Jadi yang terutama adalah komputer. Sementara di network, ini adalah jaringan komputer lain yang terhubung dengan komputer Bapak Ibu. Kalau saya klik tidak ada apa-apa di sini karena komputer saya, laptop saya tidak terkoneksi dengan komputer yang lain. Yes. Bapak Ibu akan melihat ke sebelah kanan, ada beberapa peralatan yang bisa kita gunakan. Ini adalah change your view. Bapak Ibu bisa merubah tampilan dari folder-folder yang ada di sini di tengah. Jika Bapak Ibu klik di medium icon, lihat bentuk berubah, penampilannya saja yang berubah, isinya tetap sama. Kalau Bapak Ibu misalnya foto, Bapak Ibu kurang besar fotonya, kita bisa klik di extra large icon di sini dan tampilannya besar sekali Bapak Ibu. Saya akan kembalikan ke detail saja, klik. Nah, di tampilan detail Bapak Ibu bisa mendapatkan keterangan lebih detail tentang file, tentang folder yang ada di dalam komputer Bapak Ibu. Kita melihat saat Bapak Ibu membuka di komputer, di bawah bars atas ini ada name, ada type, ada total size, ada free space. Ini adalah keterangan tentang file atau folder yang ada di dalam komputer Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu klik di sini, di atas ini, maka urutannya akan berubah. Lihat, T, P, L, P, P, T, N, S. Bapak Ibu klik sekali lagi, berubah lagi. Jadi sesuai dengan abjad Bapak Ibu. C, D, E, F, G, H, I, M. Jadi bukan abjad yang depannya, tetapi adalah perwakilan huruf dari partisi komputer ini. Nanti kita akan belajar lebih jelas lagi. Saya hanya akan perkenalkan apa fungsinya name, apa fungsinya type. Kita akan buka dulu salah satunya untuk lebih jelas. Library project. Di dalam library project, saya memiliki folder blogspot YouTube, data URL pendek, Composer, MS Office,
WP gampang, dan seterusnya. Jika saya klik name di sini satu kali, maka urutannya akan berubah menjadi urutan dari yang huruf paling besar, dan huruf yang paling kecil akan berada di bawah setelah A, B kan. Kalau kita klik sekali lagi Bapak Ibu, akan kembali ke semula, di mana A lebih dahulu karena A tidak ada, maka B lebih dahulu, Blogspot YouTube. Selanjutnya adalah D, K, M, W, T, U. Ini agak berbeda karena filenya berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu klik data modified, hal yang sama akan terjadi. Ini akan diurutkan berdasarkan tanggal modifikasi file Bapak Ibu. Kita klik, maka di sini yang terjadi adalah diurutkan berdasarkan yang terbaru Bapak Ibu. Ingat, lihat Bapak Ibu, ini berbeda. Ini adalah folder, logonya seperti ini, dan ini adalah file, sehingga dibedakan dua tipe data ini. Lihat, yang ini template blog manual dan urutan kerja dijadikan satu tipe, dan yang paling atas adalah yang terbaru, di mana template blog manual dimodifikasi pada tanggal 21 Juli 2014, dan urutan kerja dimodifikasi pada tanggal 24 bulan 6. Sementara folder data URL pendek dimodifikasi atau diakses atau dirubah, diedit pada tanggal 12 bulan 8. Dan yang terakhir pada folder Composer diedit tanggal 8 bulan 8. Jadi Bapak bisa dengan mudah mendapatkan folder yang Bapak Ibu cari jika Bapak Ibu ingat kapan tanggal Bapak Ibu merubah file tersebut dengan cara klik di data modified ini. Tipe juga sama, Bapak bisa mengurutkannya berdasarkan tipe-tipe yang ada. Ukurannya juga sama, Bapak bisa mengurutkan berdasarkan ukuran terbesar ataupun ukuran terkecil. Kita klik yang terbesar di bawah, kita klik sekali lagi size-nya, yang terbesar yang di atas. Bapak Ibu juga bisa menampilkan atau menyembunyikan alat yang membantu Bapak Ibu ini dengan cara klik kanan di sini, di bagian atas ini, klik kanan. Bapak punya banyak alat bantuan seperti data created, kapan data ini dibuat, pengarangnya. Kita coba saja langsung ya, kita akan coba title-nya. Kita klik title dan akan muncul alat baru title. Tapi karena nggak ada judulnya di sini, nggak ditampilkan, hingga kosong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menghilangkan title di sini, tinggal klik kanan di sini dan di uncheck atau diklik sekali lagi, titlenya hilang. Oke, kita telah belajar mengenal komponen Explorer. Sekarang kita akan belajar masuk ke materi 2, mengenal tool di Explorer. Sepertinya sudah dilewati ya, kita udah belajar tool juga. Langsung ke materi 3, mengenal bagian atau partisi komputer. Kita masuk ke Explorer lagi. Di komputer Bapak Ibu ini adalah keseluruhan isi dari komputer Bapak Ibu, mulai dari yang ada di dalam harddisk Bapak Ibu. Lihat, harddisknya satu fisiknya, tetapi saya bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu harddisk fisik. Kita sudah tahu harddisk fisik ya, kemarin kita belajar dalam hardware. Itu saya bagi menjadi 8 bagian, 8 partisi. Secara standar biasanya di komputer yang belum dirubah ada sekitar 4 partisi atau 3 partisi. Mungkin punya Bapak Ibu ada 3 partisi. Sama saja sebenarnya, saya hanya menggunakan software untuk merubah dan memperbanyak partisi yang ada di laptop saya. Jadi di sistem C, kita akan baca satu-satu. Sistem C ini adalah sistem tempat
sistem operasi itu ditanamkan, dalam hal ini adalah Windows. Jadi jika Bapak Ibu menyimpan data di sistem C, maka saat Windows ini diinstal ulang, maka kemungkinan besar data Bapak Ibu juga akan terhapus. Jadi ini favorit dan libraries ini ada di dalam sistem C. Sementara Nuel, TK, Project 2, Library Project, Project Belajar, tempat data, ini semua adalah bisa dibuat berdasarkan selera pemilik laptop sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu jika butuhnya hanya untuk menaruh tempat kerja Bapak Ibu, misalnya untuk sekolah Bapak Ibu, kemudian untuk misalnya rumah tangga, untuk catatan keuangan, catatan apapun di rumah tangga Ibu, mungkin akan dimasukkan dalam satu partisi, bisa dimasukkan di situ. Tapi karena saya memiliki proyek-proyek dan ini merupakan bagian penting dalam hidup saya, maka saya membuat folder partisi khusus project 1, project 2, dan perpustakaan project. Bagaimana cara Bapak Ibu merubahnya? Merubah nama di sini, partisi. Mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di partisi yang ini dirubah namanya, klik kanan, kemudian klik rename, dan sekarang kan saya rubah menjadi misalnya SMP, dan klik enter. Kadang kan muncul seperti ini, akses ditolak, butuh permisi administrator, kita klik saja continue. Yes, lihat Bapak Ibu, dari TK berubah menjadi SMP. Kita klik, kita akan kembalikan ke namanya semula, TK. Sekarang kita akan masuk ke bagian keempat, manajemen folder. Mengapa modul ini saya khususkan kepada pembahasan Windows Explorer saja? Karena dengan menguasai konsep ini, Bapak Ibu akan dengan mudah memahami nanti saat kita akan belajar modul tentang penyimpanan cloud, atau Bapak Ibu akan belajar tentang pembuatan website, di mana akan diperlukan materi file-file yang akan dimasukkan ke folder-folder tertentu. Ini akan sangat mudah dipahami jika Bapak Ibu telah memahami konsep di Windows Explorer ini. Jadi Bapak Ibu tahu, jadi Bapak Ibu tahu apa itu sistem C, apa gunanya folder-folder ini. Setiap folder, setiap partisi punya fungsi masing-masing. Jika di laptop ini adalah fungsinya terserah kita, tapi nanti jika satu menggunakan website, maka fungsinya akan ada fungsi khusus masing-masing. Bagaimana manajemen folder kita supaya lebih rapi? Sekarang saya akan tunjukkan dengan contoh langsung. Saya punya sistem bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan kamar, menyiapkan folder terlebih dahulu. Saya mengumpamakan folder sebagai kamar dan file-file itu sebagai barang-barang yang akan ditaruh di dalam kamar. Misalnya adalah kasur, misalnya adalah televisi, tas, karpet. Jadi sebelum Bapak Ibu misalnya membeli televisi, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah punya tempat tuh di mana Bapak Ibu akan menaruh televisi tersebut. Jadi jika Bapak Ibu akan punya proyek atau rapat tentang hal-hal baru, pastikan buat folder tersebut, folder terlebih dahulu untuk rapat tersebut, untuk kegiatan tersebut. Dalam hal ini saya telah membuatnya, sebagai contoh adalah Noel. Di sini saya menempatkan semua folder, semua file-file pribadi saya, kesukaan saya, misalnya ada multimedia, saya mengumpulkannya di sini. Ada foto, ada lagu favorit saya, ada video. Kita buka lagi. Saya juga suka belajar hal-hal baru, saya simpan di sini. Ada juga kepunyaan orang lain, saya simpan di sini yang berhubungan dengan saya. Ada juga software master dan beberapa file-file yang terkait dengan pribadi saya. Kemudian di partisi selanjutnya ada TK. Ini adalah, ya, saya bekerja di TK sehingga saya memiliki partisi khusus yang saya siapkan untuk file-file, untuk materi apapun yang terkait dengan pekerjaan saya. Saya bedakan di sini, lihat Bapak Ibu, 2014 dan 2015, dan
old doc atau dokumen lama. Jadi dokumen yang telah lama 2013-2014 saya masukkan semuanya ke sini. Jadi saya selalu memiliki folder yang fresh, bersih. Bapak Ibu dapat konsepnya ya, sehingga Bapak Ibu nantinya akan bisa mengkopinya untuk kebutuhan Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu. Project 1, karena saya sering membuat proyek, saya membuat folder partisi khusus sehingga saya mudah menemukannya. Saya membatasi proyek saya menjadi 3, karena itu kalau lebih dari 3 saya akan taruh di project 2. Jadi yang dari project 1 adalah project yang penting, yang harus selesai dalam 1 atau 2 bulan. Project 2 adalah project sekunder saya, ada 4. Library project adalah project-project yang telah selesai dilakukan. Ada beberapa project dan ini adalah sarutannya. Dan saya juga kadang belajar hal-hal baru, dan jika Bapak Ibu belajar hal baru tanpa ada sistem, biasanya Bapak Ibu akan kehabisan waktu untuk belajar hal baru yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tugas Bapak Ibu atau pengembangan diri Bapak Ibu. Karena itu saran saya membuat sebuah partisi untuk belajar hal-hal yang akan saya pelajari bulan ini atau yang terkait dengan pekerjaan saya. Misalnya adalah materi kursus guru, di mana saya akan belajar untuk memberikan materi yang sama kepada teman-teman saya. Saya juga belajar Linux untuk mengembangkan kemampuan saya dalam komputer. Saya juga belajar CP online. Dan selain itu, saya juga menyempatkan untuk membuat satu tempat di mana kita menaruh file atau data yang kita belum tahu ini mau dimasukkan kemana. Kita tidak tahu, belum cocok dimasukkan project 1, belum cocok dimasukkan di library project, saya simpan di temporary data. Dan di sini saran saya Bapak harus segera bersih-bersih, sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali harus dibersihkan, sehingga Bapak Ibu rapi, tidak terlalu pusing dengan banyaknya file-file yang berserakan. Oke, kita recap, kita review apa yang telah kita pelajari pada modul saat ini. Kita telah belajar tentang komponen Explorer. Lihat, ada di sebelah kiri, ini adalah peta besarnya. Ada di tengah, ini adalah isi dari apa yang kita klik di peta besar kita. Kita juga telah belajar tentang tool yang ada di bars ini. Setiap kali kita mengklik hal yang berbeda, kita akan memiliki tool yang berbeda juga. Tapi pada umumnya toolnya adalah terkaitan dengan kemampuan kita untuk mengontrol partisi. Kalau kita klik di libraries, yang mana bukan partisi tapi shortcut, kita tidak punya kemampuan kontrol yang banyak. Tapi begitu kita klik di komputer yang partisi, yang merupakan partisi, kita punya tool yang lebih banyak. Kita telah belajar tentang tool di bawah bars, ada name, type, total size, free space yang bisa kita manfaatkan untuk mencari dan menemukan file atau folder yang kita butuhkan. Kita juga telah belajar mengenal bagian partisi komputer, di mana C adalah menyimpan operasi sistem operasi. Bagus. Kita telah belajar manajemen folder, di mana poinnya adalah kita harus menyiapkan kamar sebelum kita mendapatkan file. Oke, pada modul ini kita telah selesai belajar tentang Explorer. Kita telah mengenal komponen, mengenal tool, mengenal bagian atau partisi komputer, dan kita telah bisa memanajemen folder supaya lebih rapi lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.